Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, في هذا الصباح نستطيع أن نلتقي وهذا في لقاء درس الإملاء. إن شاء الله نواصل ما درسنا بالأمس، يعني أن ألف لينة ووصلنا إلى قسم الألف لينة المتوسطة توسطا عارضا. وأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا في هذه القناة، وأرجو لكم تتابعون هذه القناة حتى نهاية. Baik, Ustaz ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Ustaz harap antum bisa menyimak ya, mengikuti videonya sampai selesai ya. Alhamdulillah kemarin kita sampai pembahasan tentang alif layyinah di tengah kata yang dia dimana karena aridon ya, di tengah kata yang aridon ya, sebelumnya yaitu yang aslian. Kemudian yang aridon kita sudah sampai di contoh ya, contoh dalam isim-isim ya, kemudian dalam fi'il. Nah sekarang dalam huruf ya. Ya, jangan lupa juga antum mengisi absensi ya, yang ada di link deskripsi. Silahkan nanti diisi, jangan lupa. Terkait dengan kehadiran itu juga poin penting ya. Jadi tidak meremehkan, bukan hanya sekedar pembelajarannya, tapi juga absensi, karena kita atau para asatid ya, akan melihat ya keikutsertaan antum dalam pembelajaran itu tentu dari kehadirannya, dari absensinya ya. Jadi tolong diisi ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu dalam huruf ya, dalam huruf ya, alif layyinah dalam huruf ya, al-huruf ya, masih di halaman 25 ya, halaman ke-25. Silakan iftahu kutubakum ya, silakan dibuka bukunya masing-masing, halaman 25 fi wasat ya. Di tengah-tengah di situ ada wa amsilatuha minal asma wal af'al wal huruf ya. Kita sampai huruf sekarang ya, al huruf ya. Contoh dalam huruf ya, dalam kata ila matatatalla'u ya. Nah, di situ ada kata ilama. Hanya saja antum bisa lihat ya. Idealnya, bentar, oh ya Ustaz harus buka ininya ya. Bentar, saya buka dulu. Nah, kita sampai di ini ya, al-misal minal huruf ya, contoh dalam huruf ya, dalam huruf. Ilama tatatalla'u ya. Antum bisa lihat di sini ilama. Ustaz akan tuliskan ya. Di sini ada kata ilama ya. Bagaimana kita ketahui ya bahwa cara penulisan ila, kalau dia munfarid ya atau tersendiri ya. Nah, mudah-mudahan terlihat ya.
Sebentar. Bisa terlihat nggak? Nah, ini cara penulisan ya. Cara penulisannya idealnya seperti ini ya, normalnya ilama ya. Ilama ya. Akan tetapi karena ini antum bisa lihat ya, ila akhir katanya adalah alif layyinah di sini ya. Alif layyinah akan tetapi karena dia disambung dengan huruf ma'ul istifham ya, ilama ya. Ma di situ adalah ma istifham, maka cara penulisannya menjadi alif layyinahnya dirubah menjadi alif berdiri ya. Hakada al-maktub ya. Ya, jadi penulisannya jadi seperti ini. Kenapa alif layyinahnya ya, jadi berubah cara penulisannya? Karena dia di tengah ya. Dia di tengah. Lihat yang ada tanda panahnya. Untuk perhatikan perubahan huruf yang diberikan tanda panahnya ya. Silahkan ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nih, saya harus geser kemana? Oh, salah. Gesernya harusnya ke sini ya. Baik, mudah-mudahan jelas ya gambarnya. Nah, ya, sedikit lebih jelas. Baik. Jadi seperti itu ya. Seperti itu ya. Kemudian juga kata ala mataqul. Ala, antum tahu ya, cara penulisan ala hampir mirip dengan kata ila ya. Ala dan ila hampir mirip ya. Alif layyinahnya di situ biasanya ditulis dengan ya ya, ya bisa ya, atau alif ya bisa ya. Tapi karena dia di tengah maka jadi ya. Nah, seperti ini ya. Lihat yang ala kata atau ala huruf alama ya. Perubahannya di situ ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ya terlihat ya. Ala plus ma jadi alama. Penulisannya jadi berubah ya. La-nya itu lam alif ya. Nah, alifnya itu yang berubah. Baik. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian juga hatta matazillu mufakkiran ya. Hatta matazillu mufakkiran ya. Ini juga berubah. Jadi itu contoh ya. Ketika alif layyinah di tengah kata, maka daiman huwa tuktabu daiman alifan ya. Alifan daiman selalu ditulis dengan alif berdiri ya. Baik. Hal fahimtum ayuhal ikhwah? Gimana, sudah paham ya penulisan huruf alif layyinah di tengah ya? Di tengah kata ya. Hal ladaikum soal, tafaddal ya. Antas aluni ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Qabla nadkhul ila mawdu'in jadid ya, sebelum kita masuk ke tema baru ya, masih tentang alif layyinah ya. Yaitu alif yang di akhir kata sekarang ya. Alif yang ada di akhir kata ya. Tsaniyan al-aliful layyinatul mutatarrifah ya fil harfi ya, al-mutatarrif ya, mutatarrif ya. Sekarang di akhir ya. Fi akhiril kalimah. Hakada ya. Jadi kalau alifnya ada di akhir kata bagaimana gitu ya.
Baik. Kita lanjutkan ya. Ahlan ya Syekh. Tafadhal. Ada. Baik. Kita lanjutkan ya, yang paling bawah antum masih di halaman 25, antum bisa lihat ya, bagian kedua qismus tsani ya. Sanian al aliful layyinatul mutatarrifa fil harfi. Artinya alif layyinah yang ada di akhir ya. Di akhir kata tapi dalam huruf ya. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang namanya isim ya, ada yang fiil, kemudian ada yang harfun ya. Nah ini jadi kita pelajaran kita itu masih berkaitan erat sekali dengan nahwu ya, nahwu dan bahasa Arab yang lain ya. Jadi kalau antum sudah mempelajari itu sebetulnya insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami ya. Nah ini dalam huruf ya, dalam huruf ya. Baik, tuktabul aliful layyinatul mutatarrifah alifan fi kulli hurufil ma'ani ya. Nah di situ nggak ada ya. Oh, ya. Nah Nah, fil mutatarrifah ya, di akhir ya, di akhir ya. Tuktabul aliful layyinatul mutatarrifah alifan fi kulli hurufil ma'ani ya. Jadi alif layyinah ya, di sini dalam keterangan di buku antum ya, antum bisa lihat alif layyinah itu yang ada di akhir ya, selalu ditulis dengan alif ya, selalu ditulis dengan alif. Walaupun nanti ada pengecualian ya, nanti ada pengecualian, tapi umumnya ya, umumnya alif layyinah di akhir ya, di akhir kata itu kebanyakan ditulis dalam bentuk huruf alif ya. Maksudnya ketika Ustaz bicara alif berarti alif berdiri dia ya. Ya, fi kulli hurufil ma'ani ya. Kama tantiku mutlaqan ya. Nah. Kemudian mislu ya, mislun ya, contoh ya, di situ ada contohnya. Idza al-fajaiyah ya. Nah. Ini ya. Idma ya, idma ya, idza kata idza, nah usah kelewat ini enggak ditulis ya. Idza ya, idza za-nya itu ya. Di situ ada alif layyinah ya di ujung ya. Kata idza ya, antum sering dengar idza ya. Idza ja'akal munafiquna, dalam Quran pun banyak ya, antum bisa memperhatikan. Kata idza ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kata idza ya, di akhirnya itu kan ada alif layyinah, maka dia ditulis dalam bentuk alif ya. Ya. Alif berdiri. Nah, tuh contoh. Kemudian idma ya. Nah, ini contoh yang di sini. Idma ya. Itu juga ma-nya ada alif layyinah, illa ya. Kata illa ini juga apa makna illa? Illa itu pengecualian ya, kecuali ya. Illa amma ima khala ada ya, ila akhiri dan yang lain-lain ya. Nah, kecuali di sini ya, Ustaz sebutkan al istisna ya, pengecualian di sini ya. Apa yang dikecualikan ya? Ini kata ila, bala, hatta, ala, itu pengecualian ya. Kenapa? Aku bisa lihat ya. Ini huruf, sama-sama huruf ya. Tapi di sini alif layyinahnya walaupun dia di ujung ditulis dalam bentuk ya tanpa titik ya. Ila, bala, hatta, ala ya. Ini pengecualian dalam huruf ya, huruf ya. Kemudian ya, ada juga
ya. Ini sebetulnya banyak ya. Contohnya ya. Ada kemudian laula, lauma, ma, ha, hala, hayya, ya. Ma ada arbaatun ahruf ya, wahia. Nah, kecuali di sini ma ada itu kecuali ya. Kecuali arbaatun ahruf ya. Kecuali dalam 4 huruf saja katanya. Yaitu ila, bala, hatta, ala. Ya, jadi pengecualiannya itu ya. Fa alifuha tursamu ya. Ya. Tursamu ya ya. Maka alifnya ditulis dalam bentuk ya, khilafan bil qaidah. Nah, ini pengecualian artinya ya berbeda dengan dari qaidahnya. Jadi qaidahnya memang umum ya, keumuman, tapi tidak harus, tidak mesti ya. Nah, kecuali tadi ya, kalau misalkan kata ila, bala, hatta, ala ini dia disambung dengan huruf lain tadi ya, yang seperti yang di atas ya. Jadi dia posisinya di tengah ya. Di tengah ya. Ya, wasababu ya. Nah, halaman ke-26 ya. Halaman ke-26 ya, di situ ada keterangan wasababu, sebabnya imalatul harfi bila ya. Wali annal alifa tanqalibu ya indal ittisali bid dam, ini keputus ya, bid dam ya. Bidomir ya. Karena imalatul harfi bila ya. Nah, ini dikatakan kalau misalkan ya dia nanti kalau disambung ya, disambung dengan huruf yang lain ya, maka dia tetap jadi ya gitu loh ya. Ila dengan bala, hatta ya, ala ya, itu tetap dibaca ya gitu. Contoh ya, dalam kata ila ya, kalau disambung dengan domir ya, dia tetap dibaca ya ya. Ila tambah dengan domir ka jadi ilaika ya, tidak dibaca ilaka ya gitu ya. Maka ini pengecualian kata ila, ala dan hatta ya. Kemudian juga contoh ala, alaika, enggak jadi alaka gitu. Dalam dibacanya tidak jadi alaka, tapi tetap alaika gitu, ya. Nah, itu karena sebabnya karena memang dia ketika disambung dengan dhamir ya, dia tetap jadi ya gitu, ya. Intinya bahwa dalam penulisan ya, penulisan alif mutatorifah dalam huruf ya, dalam bentuk huruf, dia keumumannya penulisannya adalah dengan alif ya, alif berdiri. Nah, pengecualian dari 4 tadi ya, ila, bala, hatta dan ala ya. Nah, di sini di halaman ke-26 itu ada udah habis ya? Udah. Di halaman ke-26 itu ada namudaz lil alif lainatil mutatarifah fil harfi. Nah, di sini ada teks ya, an-nas ya, nas ya, tentang at-talibul mujtahid ya. Apa artinya talibul mujtahid? Talibul mujtahid, seorang murid yang sungguh-sungguh dalam belajar. Insyaallah nuwasil fi usbu' al-qadim. Ya, nantahi fi hadzal liqa ya. Wa syukran ala husni imankum. Naftatim bil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.